Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai ya di time frame daily. Langsung aja kita bahas. Sebelumnya saya menjelaskan ya perkembangan daripada pergerakan XAUUSD saat ini, di mana saya tadi malam ya sempat share video weekly analisa yang sudah kita upload ya di hari Sabtu. Itu saya buatkan potongan dari video tersebut ya, poin utamanya sudah saya sampaikan ya. Dan silakan ditonton ya untuk lebih detailnya buat teman-teman semua subscriber daripada Zona Forex. Semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan daripada pergerakan XAUUSD ini dari hari Rabu ini tanggal 12 Oktober 2022. Seperti apa perkembangannya? Jadi kalau kita lihat ya dari pergerakan XAUUSD setelah kenaikan tajam ya di sini ya, di beberapa minggu ke belakang naik tajam dan kemudian membentuk sebuah high weekly ya. Ini ada high weekly, terus kemudian ini ada low weekly, kemudian ada open weekly ya. Open weekly bulls artinya candle yang terbentuk setelah penurunan itu adalah bullish ya. Maka saya sebut di sini open weekly bulls. Dan yang perlu diperhatikan setelah terjadi koreksi ya. Ini kan masih sifatnya koreksi karena dari kenaikan ini ya, ini menuju penurunan. Nah, saat ini tepat berada di area 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di 1658 ya, sampai dengan 1672,03. Nah, semalam di market XAUUSD ya sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Di malam sempat naik tajam ya, dan breakout area strong support, tapi di akhir sesi penutupan ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, tekanan seller yang cukup besar dan akhirnya ditutup di candle warna merah. Jadi apakah ini sudah bisa menjadikan informasi yang kuat untuk XAUUSD dari penurunan yang terakhir ya di beberapa hari ke belakang, 4 hari ke belakang sampai hari kemarin hari kelima, apakah akan terjadi pembalikan posisi dari turun menjadi naik? Dan dengan kondisi terjadinya candle seperti ini ya, memiliki ekor panjang atas dan ekor panjang bawah, tapi posisinya ditutup di candle warna merah. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, dengan adanya seperti ini terlihat jelas di mana tekanan seller lebih besar dibandingkan tekanan buyer. Nah, ini sangat beresiko ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin ya ditutupnya di candle warna hijau, minimal dia mendekati wilayah strong support ya, atau saat ini menjadi strong resisten ya. Ini menjadi strong resisten. Jadi menurut saya bisa terjadi penolakan di area tersebut gitu loh. Ya, ini strong resisten ya. Saya ganti dulu ya, seperti ini. Jadi kalau kemarin ya ditutup di candle warna hijau, maka saya pastikan pergerakan daripada XAUUSD akan terjadi kenaikan. Tapi kalau dengan dia menutupnya dengan ekor panjang atas dan ekor panjang bawah yang tidak terlalu panjang dan ditutup di candle warna merah, artinya seller lebih mendominasi dari pergerakan XAUUSD ini, meskipun buyer sempat terjadi berhasil naik ya, breakout area 50% dan mendekati 30,2%. Tapi di akhir sesi penutupan gagal membentuk candle warna hijau. Maka apakah hari ini akan bisa dikatakan ini akan terjadi kenaikan? Jawaban dari saya, kita membutuhkan konfirmasi satu kali candle daily warna hijau. Jawabannya di situ. Jadi yang perlu kita batasin di sini kan ada pembentukan bearish ya, candle bearish ekor panjang atas ya. Ini. Jadi kita tandain daripada open pembentukan candle ini. Jadi area opennya saat ini kan di sini nih.
Kita tandain dulu ya. Nah, ini kan opennya. Jadi kalau hari ini candlenya breakout di atas open saat ini ya, itu di kisaran 1668,61, 68,61 breakout, artinya ditutup ya, tutup candlenya di atas level ini ya. Nah, seperti itu, maka saya pastikan pergerakan di mana XAUUSD bisa terjadi kenaikan. Nah, ini saya sudah tandain ya, open daily-nya di sini warna merah, artinya open daily bearish. Jadi ini yang menjadi pantauan kita untuk hari ini. Ya, perhatikan ya. Hari ini jika mana hari ini dia close-nya di atas daripada 1668,61, close di atas di sini, maka saya pastikan candle ini pastikan udah dimakan oleh candle warna hijau. Nah, itu bisa dikatakan dia akan naik menguji 50%-nya dulu sebelum naik sampai dengan target yang sudah kita gambarkan, sampai dengan area high monthly dan area target 1742 sampai 1735. Seperti itu. Jadi hari ini kita harus melihat lagi ya peluang konfirmasi di area 50% sampai dengan 61,8%. Apakah terbentuk candle warna hijau, maka akan terjadi pembalikan di area sini. Tapi kalau dia candlenya warna merah dan close berhasil di bawah 61,8%, di bawah sini, saya pastikan XAUUSD akan terjadi pelemahan sampai dengan kondisi minggu berikutnya. Itu menurut saya seperti itu ya. Kalau kita ukur pun dengan posisi saat ini ya, ini posisi saat ini ya, kita ukur sampai ke bawah area 61,8% ini dekat sekali ya, $7 ya. Dan dia memungkinkan sekali kalau dia turun menuju area nih. Yang pertama 1649 ya. Ini saya lihat ada area tertingginya sebelumnya. Ini bisa kita tandain ya. Nih, tanggal 26 September ada high di sini. Kita tanda-tandain dulu ya supaya kita memiliki target yang dituju. Yang pertama di sini, ini menjadi area support. Terus kemudian support berikutnya ada di area 78,6% ya. Ini yaitu 1639. Ini ada support dulu di 1649,70. Jadi kalau kita ukur seperti ini ya, dengan area saat ini ya, ini masih bergerak kecil ya. Nah, ini sudah mencapai $16 di area sini. Jadi nanti kita lihat dulu close dari candle. Jadi hari ini sih menurut saya akan menentukan ya. Tapi secara volatilitas volume yang tercipta sih memang dari dia impulsif bullish ya. Ini kan dari kecil besar dan ditutup di candle yang kecil, tidak cukup lebih besar daripada candle sebelumnya. Ini sih menandakan juga buyer sudah memiliki kekuatan dan memberikan informasi bahwasanya dia sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu loh. Meskipun terakhir di sesi penutupan seller lebih dominan ya, lebih dominan dia menekan buyer hingga membentuk candle warna merah. Maka di sini saya membutuhkan satu konfirmasi lagi ya, apakah akan terjadi candle bullish atau candle bearish untuk di time frame daily sampai dengan penutupan besok. Oke. Dan yang pastinya nanti kita akan lihat ya perkembangan daripada indeks dolar itu sendiri yang selalu saya sajikan di analisa pagi ya. Insya Allah nanti saya akan buatkan posisi daripada indeks dolar ya, perkembangannya seperti apa nanti saya akan buatkan di situ. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi ya dari perkembangan XAUUSD dari time frame daily yang bisa kita dapatkan. Kita membutuhkan satu konfirmasi lagi candle warna hijau atau candle warna merah di situ ya, yang pastinya akan memiliki batasan-batasan. Range pergerakannya saat ini masih terbatas, yaitu di area 61,8% sampai dengan area 50%. Artinya kalau dia close, apalagi close di atas 50%, ya pasti akan terjadi candle bullish, ya kan? Dan udah memakan daripada open daily bearish-nya ini ya di 1668,61. Tapi kalau terjadi penerusan candle warna merah, close-nya di bawah 61,8%, apalagi di bawah area support, ya udah pasti XAUUSD saya prediksikan akan terjadi penurunan berlanjut. Jadi
bisa juga weekly-nya akan terjadi penutupan bearish engulfing. Karena catatan yang di bawah ini open weekly bulls di sini ya, open weekly bulls. Jadi sampai nanti hari Jumat akhir penutupan dan candle hari Jumat itu bergerak jauh di bawah open weekly bulls dan jauh di bawah low weekly di sini ya. Contohnya dia bergerak turun di sini, maka saya pastikan pergerakan XAU-USD akan berlanjut turun terus ya. Karena saat ini memang secara teknis berita yang ada memang tidak mendukung daripada XAU-USD naik. Salah satunya itu karena kalau kita lihat The Fed pun masih agresif ya dalam menaikkan suku bunga 75 basis point. Jadi masih dibayang-bayangin hal itu yang membuat XAU-USD susah untuk dia bergerak naik kecuali dimanfaatkan pelaku pasar ya atau bank-bank besar memanfaatkan pergerakan XAU-USD ketika dia di bawah kemarin melakukan pembelian besar-besaran gitu. Ini salah satu gambarannya. Oke, sekarang kita turunkan dulu ya di time frame 4 jamnya untuk kita melihat peluang yang ada saat ini. Bisa dilihat ya langsung di chart, dimana ini yang saya maksud ya, dari posisi jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam ditutupnya adalah candle warna hijau ya. Sempat terjadi breakout 1680.97 tapi gagal. Dan close-nya pun di bawah 1680. Nah, akhirnya di posisi jam 12 sampai dengan jam 4 penutupan, seller memberikan informasi yang kuat sekali ya tekanannya kepada buyer, dan akhirnya ini candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Posisi inilah yang akan menjadikan catatan kita. Berarti dengan dorongan seller yang cukup besar, ini akan memberikan penentu ya. Apakah akan terjadi lanjutan penurunan dari impulsif bearish ini, maka bisa terjadi XAU-USD gagal dia balik. Ya, hari ini yang akan ditentukan karena juga berhubungan dengan news yang akan rilis ya. Malam ini sudah ada data rilis news. Coba kita lihat dulu sebentar. Ini ada PPI tanggal 12 Oktober 2022 jam 19.30 ya. Previsinya adalah 0,1%, minus ya, minus 0,1%. Forecastnya 0,2%. Artinya ada pertumbuhan kuat di PPI Amerika. Jadi nanti kalau aktualnya sesuai dengan forecast 0,2%, saya pastikan indeks dolar akan menguat. Dan yang terjadi XAU-USD akan terjadi penurunan. Oke, ini high impact ya, PPI-nya high impact. Jadi kita lihat perkiraan saat ini ya mendukung indeks dolar menguat dari data PPI sendiri. Dan core PPI ini hanya middle impact ya, tidak terlalu besar. Previsinya 0,4%, forecastnya adalah 0,3%. Aktualnya nanti jika mana sesuai dengan forecast ada dorongan tekanan perlawanan ya dari core PPI sendiri, dari data PPI yang mendukung indeks dolar menguat. Tapi ini hanya perkirakan ya, tapi nanti kalau aktualnya ya tidak sesuai dengan forecast ya, tidak sesuai dengan forecast ya, berarti hasilnya di bawah forecast, apalagi di bawah daripada preview sendiri, maka indeks dolar akan melemah, XAU-USD akan terjadi kenaikan. Nah, ini posisinya. Tapi saat ini berita yang ada ya, data yang ada diprediksikan akan terjadi penguatan, maka dorongan daripada indeks dolar akan menguat dan terjadi XAU-USD akan terjadi penurunan. Itu nanti kita lihat dulu ya jam 19.30, tapi nanti kita sebelum ke sana kita lihat dulu perkembangan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini nanti daripada XAU-USD seperti apa. Dan yang kita dapatkan di sini ada bearish engulfing ya. Nih ada bearish engulfing yang memang terlihat jelas dorongan seller cukup besar ya. Kalau kita ukur pun di pergerakan kemarin range-nya sudah mencapai kisaran $23 ya. Di atas $20. Jadi masuk range harian yang bagus ya. $23. Dan kalau kita ukur penurunannya kemarin, penurunan terakhir ini ya, ini mencapai kurang lebih $17 loh. Wow, gila, dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi penutupan
dia membentuk range ya rata-rata $17. Itu sangat besar sekali ya, dorongan seller ini sangat besar sekali. Oke, sekarang kita cari informasi ya. Menurut saya kalau dengan posisi ada bearish engulfing seperti ini ya, saya lebih baik mencari titik area atas dulu ya. Saya ngikutin daripada informasi ini, saya akan tarik titik sell dulu ya. Saya akan cari titik sell minimal 50% daripada impulsif bearish ini ya, yaitu mendekati area 50%, 1672.03 dari penurunan candle ini. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk kita melihat dari posisi terakhir. Nah, ini posisi terakhirnya teman-teman bisa lihat ya. Dari posisi konsolidasi dia bergerak sideways ya. Ini batasan dari bawah adalah mendekati open weekly bulls yaitu 1661 dan membentuk low terbarunya 1660 di hari kemarin ya. Ini menjadi wilayah support terdekat ya dari level harga saat ini ya. Ini menjadi level support terdekatnya adalah di sini ya. Ini menjadi wilayah supportnya yaitu di kisaran 1660.84 ya. 84 saya pasin dulu. Ya, seperti ini ya posisinya. Dan kalau kita lihat dari posisi terakhir di sini ada bullish engulfing yang mendorong posisi daripada XAUUSD ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ada Marubozu bullish ya yang mendorong kuat ya, Marubozu bullish. Kemudian di posisi terakhir nih jam 11 malam ada perlawanan seller ya, diawali di candle seperti long legs doji ya. Nih. Dan kemudian konfirmasi candle warna merah. Ternyata di pukul 1 dini hari terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, dorongan seller yang cukup besar ya. Ini di luar predik ya, dimana kalau kita lihat banyak area liquidity yang dimakan ya dari posisi ini. Ini Anda bisa lihat ya. Ini juga ada area order block terakhir di sini ya. Nih, jadi dia memakan semua area liquidity sini, terutama di sini ya. Naik dimakan, setelah itu dia balik lagi. Nah, jadi ini menjadi false breakout. Artinya seperti itu kalau kita lihat di time frame besar tadi ya, time frame daily ataupun time frame 4 jam. Ini memberikan informasi false breakout, gagal dia break di atas area 50% yaitu 1672. Ini dorongannya. Pokoknya kalau sudah ada konfirmasi candle warna merah seperti ini ya, catatan teman-teman langsung hati-hati aja. Jangan memaksakan diri untuk entry posisi ketika harga running yang cukup tinggi ya Anda kejar, itu sangat berbahaya. Yaitu untuk saya reminder buat teman-teman semua. Jadi hati-hati ketika market itu bergerak kencang seolah-olah akan baik itu naik ataupun turun ya, itu jangan dikejar. Lebih baik Anda tunggu sampai terlihat marketnya sudah mulai bergerak normal ya, atau membentuk sebuah informasi pembalikan candle seperti ini ya, 1, 2, 3 candle saya rasa cukup untuk Anda bisa melihat posisi ini tidak akan lagi naik, kecuali baru candle merah terus ini disusul candle warna hijau, wah itu bisa naik lebih tinggi, ini konfirmasinya. Tapi kalau udah 1, 2 candle terjadi ya, ini bisa dikatakan akan terjadi penurunan. Dan tapi memang turunnya dini hari kemarin sangat tajam ya, meskipun kita lihatnya tidak ada rilis berita. Tapi memang sentimen pasar saat ini masih dibayang-bayangi berita yang akan rilis 1 minggu ini ya, dari hari Rabu ini, Kamis dan Jumat besok. Ini yang melihat kondisinya memang tidak terlalu mendukung daripada XAUUSD sendiri. Makanya kita perhatikan di sini ya. Dan posisi yang saat ini kalau kita lihat ini kan kembali lagi di area konsolidasi ya, atau area sideways, yang menjadikan penentu kita adalah adalah area support ya yang kita tunggu. Tapi sebelum penutupan terjadi, di sini ada candle yang mungkin bisa kita jadikan acuan juga ya. Yaitu di area ini ada candle yang membentuk potensi naik turunnya ya. Kalau kita lihat range-nya $4,6 ya. Ini level psikologi juga bisa kita jadikan acuan di area tersebut yang terdekat dengan harga running ya.
Maka teman-teman juga waspadai yang di area bawah ya, di area bawah ini. Ini minimal yang di bawah di sini menjadi level psikologinya. Oke. Dan yang atas adalah ini. Tapi ini terbatas ya pergerakannya. Kenapa saya katakan terbatas? Karena posisinya pun masih dalam fase konsolidasi ya, atau bergerak terbatas seperti ini. Jadi lebih baik kalau menurut saya selama dia masih bergerak di wilayah area ya, di wilayah area 50% sampai dengan 61,8%, lebih baik ditunggu. Kecuali nanti kalau ini terjadi kenaikan ya, mendekati area ini dan ada informasi seperti ini ya, bearish engulfing atau bearish pin bar, Anda boleh sell ya di wilayah ini. Begitu juga dengan kebalikannya ya, kalau mendekati wilayah 61,8% yaitu 1658, mendekati area weekly, selama dia tidak breakout ya, catatannya di situ, selama dia tidak breakout bawah atau dia tidak breakout atas, Anda boleh buy di wilayah ini. Setelah ada pembentukan bullish engulfing seperti ini ya, atau bullish engulfing juga seperti ini bisa dijadikan acuan. Tapi minimal taking profitnya jangan besar-besar sampai dengan area 50% ya, karena kalau kita ukur ini cukup besar juga memang konsolidasinya. Dari area 61,8% sampai 50% ini $13 loh. Ini cukup besar. Minimal Anda ambil setengahnya aja ya. Kalau contoh Anda dapat informasi candle bullish ya di area sini ya, di sini nih, dari support area pantau pattern di sini sampai dengan wilayah 61,8% ada informasi bullish engulfing atau bullish pin bar, Anda boleh buy. Dan taking profit minimal 50% aja dari posisi pergerakan area ini ya, area 50% sampai 61,8%. Itu gambarannya. Dan di level psikologi ini hanya menunjukkan potensi kalau dia breakout di wilayah level psikologi atas 1668,19, maka kecenderungannya akan ke 50%. Kalau dia di breakout bawah, maka kecenderungannya akan ke area 61,8%. Oke, langsung aja saya buatkan skenarionya ya. Yang pertama, harga akan mencari informasi dulu seperti ini ya, sideways dulu di sesi Asia nantinya, sampai dia menentukan kalau dia breakout bawah di level psikologi bawah, maka akan dia menguji wilayah ini. Area 61,8% yaitu 1658. Kalau sampai di sini ada penolakan buyer, ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun doji, dan konfirmasi candle warna hijau, artinya dia akan mendorong posisinya naik ya seperti ini dan menuju area 50% kembali. Dan nanti tinggal pantau lagi di wilayah ini, kalau nanti ada penolakan pada seller, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, ada pembentukan pattern seperti ini ya, ada bearish engulfing, bearish pin bar, doji, long legs doji, konfirmasi candle warna merah, saya pastikan akan terjadi penurunan kembali ya, dan menuju ke wilayah uji lagi di area 61,8%. Gambarannya seperti ini ya. Oke, sampai sesi Asia, sampai dengan sesi Eropa. Biasanya ketika nanti ada rilis berita penting, pergerakannya mendekati sesi Amerika tidak terlalu signifikan ya. Biasanya seperti itu. Dan kalau catatan kita dari range $13 ya, area 50 sampai 61,8% ini, kalau nanti terjadi breakout ya. Nah, ini saya berkata breakout ya, di atas area 50% 1672, pastikan lagi area ini ya yang pasti akan menuju wilayah ini dan menguji sekali lagi area 38,2%. Nanti kita lihat apakah akan terjadi pembalikan lagi atau berhenti di wilayah ini ya. Nanti kita lihat lagi pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari pergerakan struktur XAUUSD saat ini ya. Jadi ini kondisinya kalau breakout 50% akan menuju ke wilayah sana, yaitu 38,2%. Kalau dia breakoutnya di bawah area 61,8% ya, yaitu di 1659,38 atau 1658,42 ya, posisinya akan menuju wilayah area supportnya ya di sini. Nah, bisa terjadi dorongannya ke sini, kemudian dia bisa juga retest baru menuju area 78,6%. Nah, gambarannya seperti ini. Jelas ya, ini gambarannya. Ini range yang kemarin saya hapus dulu ya, ternyata nggak sampai sini, bisa hapus. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi perhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang menjadikan trading plan saya ini bisa memberikan informasi yang cukup jelas
gambarannya dan bisa Anda cocokkan dengan trading plan masing-masing, karena zona forex ini hanya sifatnya informasi ya buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya Anda semua bisa mendapatkan poin yang kita sampaikan. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Salam profit konsisten semuanya. Jangan lupa pasang stop loss setiap transaksi. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.